Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Suno Arif dari Forum News Network dan saya akan kembali mengajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Ini beliau adalah salah satu dewan pakar dari Forum News Network. Halo, Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Said Didu, ini kalau kita lihat ke Liga Inggris, ini Manchester City lolos ke Liga Champion ya, sementara MU tidak lolos. Tapi terakhir nasib MU ini makin terpuruk nih karena saya tadi malam kan kita tonton dia disingkirkan oleh Manchester City dari FA gitu. Di FA pun dia kalah gitu. Nah, ini kan Anda sering menggunakan analogi Liga Inggris dengan politik di Indonesia gitu. Apakah nasib yang sama dialami oleh Pak Mahfud itu akan dan juga pemerintah kita sama dengan apa yang dialami oleh MU tuh? Jadi ini menarik memang. Itulah kenapa saya dengan Prof. Mahfud MD yang fanatik fans MU sering saling menasihati. Nah, MU itu kan besar pada saat Ferguson jadi pelatihnya. Dan diambil dari klub yang tidak terlalu bagus sebenarnya. Kemudian diperbaiki kembali, pernah bagus dan diperbaiki kembali dan mencapai puncaknya pada saat Ferguson. Itu sama seperti Indonesia sebenarnya. Indonesia di awal-awal pemerintahan Bung Karno itu dihormati seluruh dunia, kemudian agak terpuruk di saat terjadi pertentangan ideologi 60-an sampai 65 sampai 69. Kemudian datanglah Pak Harto memimpin negara ini, ibaratnya itu Ferguson, kemudian melatih Indonesia dan menjadi baik lagi. Tapi karena sudah terlalu lama, seperti Ferguson juga terlalu lama, akhirnya terpuruk. Bedanya hanyalah bahwa Fergie itu pergi di puncaknya karena menyadari bahwa betul-betul dia lengser ke Prabon dan Madek Pandito. Nah, datanglah reformasi. Datanglah reformasi di Indonesia, datang juga reformasi di MU. Nah, datanglah reformasi di MU ganti-ganti pemain, terakhir sekarang Sokjae. Nah, datang juga presiden kita adalah Presiden Joko Widodo. Jadi hampir sama. Sekarang MU terpuruk, bukan lagi nasibnya tersingkir di mana-mana, terjungkal di Liga Champion, tersingkir di FA, tapi Manchester City yang datang dengan akal sehat dan perbaikan melaju di mana-mana. Jadi gambarannya seperti itu kira-kira. Jadi saya hanya menyatakan bahwa Pak Mahfud MD zamannya MU yang biasanya bekerja sama, biasanya umumnya dituduh bekerja sama dengan penjaga garis, wasit, baik wasit di lapangan maupun pengarah wasit. Manchester City sering sekali dilaporkan oleh tim soraknya, saya yakin tim soraknya MU. Jadi teman-teman yang belum pernah ke kota Manchester, itu MU itu dengan Manchester City itu satu kota. Nah, Manchester City memang ininya adalah tempatnya adalah stadionnya adalah daerah agak pinggiran, tapi itu daerah orang-orang yang berakal sehat. Sementara MU itu di tengah kota, sudah zamannya sudah lewat. Jadi saya sarankan kepada Pak Mahfud MD, mari kita duduk sama-sama menyelesaikan kota Manchester agar nasib Indonesia tidak sama dengan nasib MU yang makin hari makin. Oh, jadi begitu ya. Jadi kalau ini udah ada tanda-tanda zaman begitu ya dengan melihat apa yang terjadi di Manchester City. Nah, bagaimana sebenarnya dengan kondisi Indonesia saat ini? Jadi saya menyatakan itu cermin saja bahwa janganlah merasa paling hebat, janganlah merasa dan jangan salah memilih pemimpin, karena pada saat pengganti Fergie itu ganti-ganti pelatihnya tidak ada yang pernah ketemu, tapi kelihatannya karena mungkin hanya popularitas yang digunakan untuk memilih, berbeda dengan Manchester City yang memilih pemimpin itu di televisi. Pep Guardiola itu dikejar kemana-mana untuk mendapatkan, tidak terlalu populer, tapi sepertinya MU itu menggunakan popularitas
Dan begini juga, bukan popularitas saja. Pelatih MU itu terlalu banyak janji-janji palsu juga yang diberikan. Pada saat mau jadi melatih MU, itu janji-janji palsunya banyak. Nah, itu korban janji juga. Jadi saya pikir MU itu korban janji palsu, korban korban popularitas pelatih, akhirnya terpuruk. Jadi janganlah nasib Indonesia juga sama dengan MU, itu bahwa terpuruk karena janji palsu dan popularitas saja. Ya, kalau kita lihat perjalanannya MU itu memang complicated kelihatannya ya. Bahkan sudah dihadirkan orang sekelas special one gitu. Mourinho pun juga tidak bisa ngangkat MU ya. Jadi seperti juga Bang Said Pita ini kelihatannya ada persoalan yang sangat serius, dan karena itu tentu saja diperlukan figur yang sangat kuat bisa mengurai persoalan di dalam negeri Indonesia ini, seperti juga halnya mengurai persoalan di tubuh MU gitu ya. Saya pikir benar. Selain masalah internalnya juga para buzzer-buzzer MU ini terlalu fanatik. Jadi sebuah seakan-akan MU itu benar gitu kan. Saya itu korban 2 bully sebenarnya. Bully di Indonesia dan bully tentang Manchester. Dan itu fansnya MU itu, tim buzzernya MU tuh kencang sekali. Wah, itu tapi menarik juga. Jadi ya agak mirip-mirip di sini lah kira-kira gitu. Jadi menurut saya ya memang MU menghadapi kritis, masa-masa krisis, dan tadi saya ulangi sejarahnya itu agak mirip-mirip dengan Indonesia MU ini. Oke, jadi kalau kita kembali ke Indonesia dulu sejenak lah, kita lupakan kota Manchester gitu, problem kita yang paling serius saat ini apa ya, Bang Said itu ya? Saya ingin menyatakan bahwa saya sudah menyatakan ada 11 warisan yang siap-siap kita terima dari pemerintahan selama 2 periode, selama 2014. Satu, utang yang semakin naik. Kedua, kohesivitas sosial makin terpecah belah. Kemudian ekonomi rakyat, ekonomi makin terpuruk. Kemudian beban utang infrastruktur semakin tinggi. Kemudian sistem pendidikan semakin menurun. Kemudian kesehatan juga semakin menurun. Indeks demokrasi semakin turun, indeks korupsi semakin turun, kemudian lingkungan hidup semakin. Jadi saya tidak melihat tanda apapun untuk perbaikan, beban fiskal semakin berat. Jadi saya hanya ingin berharap, berikanlah satu harapan yang akan diwariskan oleh pemerintahan sekarang. Karena dari semua, ya saya pikir kita tahu semua 65 janji yang disebutkan itu sepertinya satu pun tidak terpenuhi. Jadi saya menyatakan bangsa ini sedang dalam tikungan yang tajam yang sangat berbahaya. Tikungan tajam, dan bahkan menurut saya sudah sampai ke titik nadir yang mendekati keadaan tahun 60-an, yaitu pertentangan ideologi yang semakin dipelihara, tidak diselesaikan. Itu masalah. Oke. Nah, apakah dalam situasi semacam ini Anda tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengatasi persoalan-persoalan yang Anda tadi sebutkan? Saya ingin menyatakan bahwa kalau menghadapi seperti ini, maka sebenarnya pemerintah tuh harusnya merangkul, bukan menginjak dan menyikut. Ini sekarang metodologi yang digunakan menginjak dan menyikut orang-orang yang dianggap kritis. Sehingga apa yang terjadi, pemerintah mendapat laporan ABS, ya, wujud menyatakan impor, wujud menyatakan tidak impor, itu semua menyatakan ABS, akhirnya datang cukong berkuasa betul. Jadi saya menyatakan tidak ada jalan lain adalah ini kita lihat waktu Habib menyelesaikan krisis 98, maka yang dilakukan pertama adalah pembebasan tahanan politik, pembebasan pers, yang sekarang yang dilakukan adalah menangkap orang-orang yang berbeda, membuat polisi cyber. Jadi bertentangan sekali dengan yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi harusnya pemerintah menyatukan seluruh bangsa, tapi ini malah semakin memecah belah bangsa. Jadi saya agak was-was ujungnya. Nah, coba lihat waktu Bung Karno, waktu 60-65 itu juga terjadi dan hampir pecah bangsa ini karena yang digunakan metode seperti ini, yaitu memecah belah bangsa. Ditangkepinlah orang-orang seperti Muhammad Hatta, ya kan? Nah, itu agak persis itu. Jadi agak persis. Jadi saya agak was-was
Nah, kalau bangsa ini pecah seperti sekarang, di tengah ekonomi yang sangat sulit, itu sangat berat untuk menyelesaikan. Itu aja, Mas. Ya, apakah Bang Said itu tidak melihat ada niat baik dari pemerintah, misalnya soal UU ITE, meskipun tidak masuk dalam prolegnas, tapi kan Kapolri sekarang sudah mengeluarkan juklak lagi, jadi tidak asal lulus setiap kali orang lapor langsung ditangkap atau ditindaklanjuti begitu. Kalau mendengarkan janjinya sih selalu. Jadi kalau ada masalah tuh langsung ada janji. Itu saja. Jadi maksud saya, ya coba waktu itu Pan menyatakan revisi Undang-Undang ITE. Langsung menyatakan lagi tidak. Jadi selalu demikian. Pada saat ketegangan tinggi, maka diturunkan, dikasih awan di atas, seakan-akan ada janji. Dan berulang-ulang. Nah, tapi cara itu sudah tidak mempan lagi. Seperti halnya pelatih MU memberikan janji kepada fans MU, itu tidak mempan lagi karena faktanya MU terpuruk dalam segala hal. Jadi sama dengan Indonesia, rakyat sudah makin ini, kecuali memang yang saya katakan kemarin itu 4 kelompok yang menghendaki terus ke pemerintahan ini adalah kelompok penikmat kekuasaan, kelompok oligarki, kelompok yang punya kesalahan takut diungkap, dan kelompok yang keempat adalah kelompok yang ingin ada ideologi kembali mempersoalkan ideologi Pancasila 1945. Jadi empat kelompok itu masih tetap ada. Oke, Bang Said itu kalau dari kita ngomong soal kebijakan pemerintah saat ini, kenapa sekarang justru pertentangan antara di kabinet itu makin nyata gitu ya? Misalnya soal yang paling ramai belakangan ini kan soal impor beras gitu, antara Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian dengan Bulog itu beda-beda. Sebelumnya juga soal kebijakan soal mudik yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan yang menyatakan tetap boleh mudik, tapi kemudian Satgas Covid sampai sekarang menyatakan itu belum ada dan sebagainya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kalau menurut analogi bola tadi ini para pemain sudah tidak mendengarkan instruksi daripada pelatihnya? Mungkin juga pelatihnya tidak memberikan instruksi apa-apa. Kebiasaannya adalah test the waters, test the publik. Setelah publik bertindak, baru dia ngambil sikap. Nah, anak buah biasanya jadi pusing. Kalau jadi pusing biasanya jadi ABS. Jadi ABS. Pada ABS, nah, dipanggil menghadap satu-satu, semua menyatakan silakan jalan. Setelah itu ada masalah, diambil alih seakan-akan dia menyelesaikan masalah. Padahal dia sendiri yang menyampaikan, membuat masalah. Saya tidak yakin betul bahwa seorang Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang saya kenal betul bahwa dialah dulu waktu bersulsel berdiri depan petani, membela petani untuk menahan impor. Itu Syahrul Yassin Limpo. Kemarin di DPR dia menyatakan dia tidak berani menyatakan menolak impor. Dan DPR dengan lucunya lagi membuat kesimpulan tidak menekan pemerintah untuk untuk melarang impor. Apa artinya semua ini, Mas Hersu, adalah bahwa semua ini adalah ABS. Semua ini adalah ABS. DPR pun menempatkan diri di bawah eksekutif. Jadi menurut saya bukan tidak ada pemimpin. Pemimpin ini tidak mengambil sikap dan mengambil sikap selalu dengan sebagai pahlawan. Kita lihat setiap momen beliau berjalan berfoto di pantai, di laut, di sawah, itu selalu seakan-akan akulah, tidak ada yang lain. Itu gaya pemimpinan. Oke, jadi ini bukan persoalan semata-mata kesalahan dari para pembantunya kalau kemudian mereka seolah-olah bermain sendiri ya. Dan ini ada persoalan pelatihnya yang jangan-jangan tidak memberi direction apapun. Tetapi fakta-fakta semacam ini bukankah menunjukkan pada kita sekarang ini meskipun dalam situasi kita krisis, situasi pandemi, tapi dalam situasi pandemi, mengapa masih banyak juga orang yang memanfaatkan kesempitan, mendapatkan keuntungan dari kesulitan yang terjadi di bangsa ini? Kita ini sekarang begini kan, ini adalah saya lama sekali dalam birokrasi. Kalau orang sudah di tetangga berebut, maka di rumah itu juga berebut. Jadi kelihatannya ini sudah terjadi perebutan karena dia tahu ini tidak ada masa depan yang baik, maka misalnya ya sepertinya muncul, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Itu yang terjadi. Akhirnya terjadi korupsi di mana-mana, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, vertikal horizontal terjadi korupsi karena
sudah ini kenapa mesti mereka yang menikmati? Kenapa bukan kita yang menikmati? Coba lihat kasus pengadaan alkes dan obat-obatan selama COVID ini, adakah hati nurani mereka bahwa dia mengambil kesempatan di tengah nyawa orang-orang yang bertarung dengan nyawa? Itu saya pikir ini sudah masalah yang sangat ruwet. Artinya, menurut saya ini ada masalah besar di kepemimpinan nasional, baik kemampuan maupun moralitas. Kemampuan maupun moralitas. Orang menyatakan, oh, pemimpin kita bersih begini. Yang dibutuhkan negara ini tuh bukan orang bersih, tapi orang yang bersih dan mau membersihkan. Itu yang dibutuhkan. Kalau orang bersih, Mas Heru banyak. Datang-datang Bapak Mas Heru sudah datang ke masjid, itu hampir semua marbot masjid itu kurang bersih. Tapi masih lumayan membersihkan masjid. Kalau ini menganggap dirinya bersih tapi nggak berani membersihkan. Oke, jadi Anda menyebut karena situasinya sudah kritis, sekarang justru malah banyak orang yang aji mumpung, begitu ya? Betul. Sekarang aji mumpung. Karena dia melihat, biasanya kalau begitu, biasanya dia melihat yang lain juga melakukan. Dan tidak ada tobatnya kok, jalan terus. Nah, karena masyarakat juga coba lihatlah, partai yang paling banyak kadernya korup, tapi tetap disurvei, tetap aja populernya paling tinggi. Jadi menurut saya ada masalah berat. Nah, saya nggak tahu apakah ini yang dimaksud revolusi mental yang dicanangkan 2014, bahwa apapun yang dilakukan penguasa, kalian diam saja. Itulah namanya, apakah itu revolusi mental? Karena saya nggak tahu. Jadi kalau balik ke MU dan Citi tadi, ada harapan nggak buat MU itu bisa bangkit, dan juga harapan untuk Indonesia itu bisa jadi bangkit dalam situasi saat ini? Ya, syaratnya menurut saya MU harus cari pemimpin, dia kurangi kerjasama dengan wasit dan pengarah wasit. Kerjasama tuh masih ingat kan dulu adanya Fergie time kan namanya. Fergie time itu maksudnya waktu sebenarnya sudah habis, tapi menunggu kejutan di akhir-akhir. Itu di Liga Inggris terkenal tuh. Nah, maksudnya bahwa penguasaan Fergie itu sangat kuat terhadap wasit dan UEFA. Kemudian yang ketiga adalah para buzzernya. Para buzzernya itu harus apa namanya, jangan terlalu menganggap MU itu hebat terus. Udah ada kelompok Manchester City yang lebih hebat dan terbukti gitu, melawan ketidakadilan, melawan lobby buzzer. Dan saya pikir mudah-mudahan mereka menyadari kalau dia tidak memperbaiki, maka memang akan terpuruk dan Manchester City akan juara dan merubahlah stadion Old Trafford itu menjadi apa namanya, taman pemakaman umum. Sudah selesai masanya. Oke. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.